Imbas hujan deras disertai dengan air laut pasang, Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir mencapai ketinggian 30 cm pada Sabtu sore. Banjir sendiri pemirsa mulai merendam Jalan Kapuk Muara sejak Sabtu siang tadi imbas intensitas hujan tinggi di wilayah Jakarta disertai dengan air laut pasang. Ketinggian banjir yang mencapai 30 cm ini membuat sejumlah kendaraan roda yang nekat menerjang genangan banjir mengalami mati mesin dan terpaksa harus didorong. Tak hanya itu, warga juga terpaksa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Lokasi ini memang langganan banjir saat hujan deras. Diperkirakan air akan surut malam hari jika tak kembali hujan. Hujan deras yang melanda Jabodetabek sepanjang hari ini cukup mengganggu aktivitas harian warga. Bagaimana sebenarnya perakiraan cuaca dalam beberapa hari ke depan di wilayah Jabodetabek dan jumlah kota besar lainnya di Indonesia? Kita bergabung dengan rekan Celia Alexandra langsung dari kantor BMKG Jakarta. Celia, bagaimana kemudian perakiraan cuaca dari BMKG untuk potensi hujan beberapa hari ke depan? Vita dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa di Jakarta atau Jabodetabek saat ini curah hujan cukup tinggi, apalagi dari pagi hari hingga sore hari tadi kita merasakan curah hujan yang cukup tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah di bulan Juli kali ini seharusnya menjadi puncak dari musim kemarau, bukan musim hujan. Nah, kali ini saya sudah di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, bersama dengan Prakirawan Cuaca, ada Mas Idan Abu Bakar. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mas Idan, boleh dijelaskan ini wilayah-wilayah atau daerah mana saja yang saat ini berada dalam kondisi curah hujan yang cukup tinggi? Baik, kalau menurut pantauan dari BMKG saat ini, kami melihat memang ada beberapa wilayah di Indonesia yang intensitas hujannya masih cukup tinggi, meskipun memang saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk wilayah yang masih terdapat potensi hujan dengan cukup tinggi itu di sekitar wilayah Jawa bagian barat, sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga utara, Maluku bagian tengah hingga utara, Maluku utara, dan juga Papua bagian tengah hingga utara. Oke, tapi kan saat ini seharusnya Juli itu menjadi puncak dari musim kemarau. Kenapa? Ada fenomena apa yang bisa dilihat dari BMKG? Baik. Untuk kejadian hujan sendiri di musim kemarau itu pada dasarnya adalah fenomena yang biasa. Meskipun memang dalam kondisi normal, intensitas curah hujan di bulan kemarau itu bukan berarti tidak ada. Hanya saja memang lebih sedikit dibanding dengan musim hujan seperti itu. Namun memang di musim kemarau itu bisa terjadi hujan jika terdapat kondisi dinamika atmosfer yang mempengaruhinya. Nah, pada saat ini menurut pantauan kami di wilayah Indonesia saat ini terpantau ada beberapa gelombang atmosfer yang terpantau aktif seperti itu di wilayah Indonesia. Terdapat gelombang Equatorial Rossby, Kelvin yang terpantau aktif di wilayah Indonesia. Selain itu juga saat ini juga MJO sedang berada di fase 3. Biasanya di fase 3 itu masa uap airnya bisa dibilang mendukung untuk pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Di saat ini juga kami pantau di wilayah sebelah barat daya Lampung, di sini terdapat sirkulasi siklonik. Hal ini yang menyebabkan hari ini di wilayah Jakarta ini mungkin ini salah satu faktornya kenapa dari pagi hingga sore hari ini masih terpantau hujan. Karena memang karena ada sirkulasi siklonik di wilayah sebelah barat daya Bengkulu ini, hal ini jadi terdapat ada belokan angin. Ada belokan angin yang membuat adanya kalau kami bilangnya konvergensi atau pertemuan dua massa udara. Nah, biasanya jika ada pertemuan dua massa udara itu bisa menimbulkan hujan seperti itu, untuk memicu hujan. Dan untuk wilayah yang terjadi konvergensi itu mulai dari Laut Jawa bagian utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten hingga selatan Banten dan juga Lampung. Oke, tapi kondisi curah hujan yang cukup tinggi saat ini kira-kira sampai kapan?
Untuk kondisi curah hujan saat ini sesuai dengan press release yang telah kami keluarkan kemarin di tanggal 5 sampai 11 untuk wilayah-wilayah saya sebutkan tadi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas bervariasi ya dari ringan sampai dengan lebat. Namun jika gelombang atmosfer dan juga MJO yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi itu sudah bergeser atau sudah tidak aktif lagi di Indonesia, intensitas curah hujan di Indonesia juga biasanya secara kalau normalnya akan berkurang kembali seperti itu. Ada wilayah-wilayah mungkin yang perlu untuk diwaspadai, yang misalnya intensitas curah hujannya cukup tinggi dan perlu untuk diperhatikan. Mungkin ada? Oke. Baik, kalau secara umum mungkin itu yang wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, khususnya untuk wilayah sampai tanggal 11 nanti kami pantau untuk masih ada potensi untuk hujan sedang hingga lebat itu di wilayah Jawa bagian barat, Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi bagian tengah hingga utara, Maluku bagian tengah hingga utara, Maluku utara dan juga wilayah Papua bagian tengah hingga utara. Sedangkan untuk wilayah Jawa bagian timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku bagian selatan dan juga Papua bagian selatan ini kami terpantau relatif kering. Oke, mungkin bisa dikasih himbauan untuk masyarakat semuanya karena terlebih saat ini kan masih ada beberapa waktu ke depannya untuk curah hujan yang cukup tinggi khususnya untuk di Jabodetabek. Apa yang ingin disampaikan BMKG mungkin? Baik, untuk himbauan dari BMKG meskipun memang saat ini sudah memasuki musim kemarau, namun kami menghimbau untuk masyarakat masih terus waspada terkait potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu, yaitu yang pertama adalah tetap tenang dan juga waspada terhadap potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu, dan yang kedua untuk wilayah yang dengan topografi curam, gunung, dan juga wilayah-wilayah yang rawan terjadi banjir dan juga longsor, itu perlu waspada terkait potensi dampak yang bisa ditimbulkan dari cuaca ekstrim. Selain itu kami juga menghimbau untuk masyarakat selalu update terkait informasi dari pemerintah daerah setempat jika sewaktu-waktu diperlukan proses evakuasi. Dan yang terakhir kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk terus mengupdate informasi cuaca, iklim dan juga gempa bumi yang telah tersedia di website kami di www.bmkg.go.id melalui aplikasi media sosial kami Info BMKG, dan juga masyarakat bisa menghubungi kami langsung melalui call center 196. Seperti itu. Terima kasih Mas Idan, terima kasih banyak hari ini sudah bersama dengan kami dan juga menjelaskan kepada pemirsa bagaimana kemudian fenomena yang terjadi saat ini. Pemirsa, tadi memang yang perlu kita garis bawahi adalah meskipun saat ini curah hujan, maksudnya kita memasuki puncak musim kemarau dari bulan Juli, dan kita lihat saat ini masih curah hujan masih berpotensi cukup tinggi mulai dari tanggal 5 kemarin hingga tanggal 11. Pastikan untuk pantau terus pemirsa dan jaga kesehatan Anda selalu. Terima kasih. Kembali ke Gina Vita di studio.